dapat diberikan oleh jemaat. Ya, Baca ya, maka baca ini yang diakui dan diajarkan atau juga tidak cuma di dalam agama Islam ya, lainnya juga diajarkan, terutama di agama kita juga. Ini melibatkan sikap hormat, sayang, dan penghormatan kepada terhadap orang tua. Berbagai macam perilaku positif seperti mendengarkan, kalau penuh perhatian, membantu dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kakak tanya di sini, pada sayang orang tua enggak? Iya. Ada sayang kan? Nah, tapi kalian kalau disuruh sering bandel nggak nih? Sering. Bandel. Nah, ya namanya bahkan juga kecil sering bandel. Nah, jadi ini kalau kalian itu cinta, sayang kepada orang tua, itu tentu butuh namanya action ya, perilaku kita terhadap orang tua. Pasti kalian sendiri tahu, pasti kalian tadi ngomong kan, kalian sayang orang tua kalian kan. Nah, Ya. tapi kalian nggak ada action, nggak ada pergerakan untuk buat orang tua senang. Mungkin itu tiba-tiba nyapu, mungkin tiba-tiba buat orang tua. Nah, itu berarti bukti cinta ya. Cinta itu nggak cuma dalam perasaan aja, harus dibuktikan gitu. Siapa paham ya? Jadi kalau kalian cuma cinta dalam hati itu berarti itu bukan cinta ya, nggak sayang kalian sama orang tua. Jadi mulai hari ini coba di niatin, nanti kalau sampai rumah saya mau bantu orang tua, mungkin saya kerja rumah, pasti kalian nanti tahu-tahu dapat uang jajan gitu ya. Oke, lanjut aja saya selanjutnya. Nah, jelaskan ya dalam surat Al-Luqman yang artinya ya. Mau dibaca juga ini. Baik, baca ya ayat 12. Wasainal insana ini amalan su'umuhu wahwanan ala wahni wafisaluhu bi'anani anil usri liwan walidaika illa yamsir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah bahkan menyusukan pulang selama kurang lebih dari 2 tahun. Maka dari ini syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang kamu, hanya kepadaku sajalah kamu kembali. Nah, dari surat ini kita dapat sebuah pelajaran ya. Nih, perjuangan orang tua kita kan di sini termasuk salah satu perjuangan bagi orang tua ya. Belajar itu juga termasuk nanti gedenya mau bagian orang tua kan? Ya. Nah, salah satu jalannya adalah belajar di sini. Nah, coba kalian bayangin, kedua orang tua telah mengandung, ibu kalian telah mengandung dalam keadaan lemah ya, dalam keadaan lemah dan menyusui setelah melahirkan kalian. Maka bersyukurlah kepada Allah ya, kepada itu hanya kepada Allah. Jadi gitu. Jadi sayang ya kalian sama orang tua. Dan setiap kali belajar mungkin diingat orang tua susah, mungkin ada yang bisa petani kan, atau kerja payah cari duit buat kalian. Kalau itu dipikir, coba nanti niat untuk belajar tuh bakalan muncul ya. Jadi coba sering-sering niatin dan ingat perjuangan orang tua kalian. Nah, baik selanjutnya akan dibawain oleh kakak sekalian ya. Kalau sudah tepat, silakan. Bagi kepada orang tua menurut Islam, berbakti kepada orang tua merupakan budaya dan norma yang penting dalam banyak masyarakat ini dilakukan sebagai penghargaan terhadap peran mereka dalam memberikan kawasan cinta dan bimbingan selama masa pertumbuhan kita, sama mengandung, sama ya dari kecil sampai dewasa. Nah, selain itu berbakti kepada orang tua juga menciptakan hubungan kekeluargaan yang kuat dan harmonis. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya.
Diingat-ingat ya nama kakak yang depan nanti kakak tanya. Nah, ingat-ingat nama kakak yang depan. Berikutnya, Diingat-ingat. Nggak kenal juga kayak paling pojok. Belum. Nah, ingat namanya. Nama kakaknya Kak Aditya Wibowo ya. Kak Aditya Wibowo. Ingat. Apa sih kalau ditanya ya? Ada pelajarannya. Oke, berikutnya yaitu ada keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi keutamaan berbakti kepada orang tua itu bisa memberikan nilai moral terhadap kita, kecintaan dengan bisa apa ya namanya memberikan penciptaan hubungan keluarga yang kuat gitu kan. Terus hubungan dari orang tua juga bisa kita dapat, terus juga pahala dan memberikan banyak dan kita juga dapat banyak pahala gitu loh dari kalau kita berbakti kepada orang tua gitu. Yaitu akibat durhaka kepada orang tua. Pasti banyak yang durhaka. Banyak. Semua banyak. Akan jelaskan satu ya. Jadi pada orang tuanya akan dapat dosa besar. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kepada seluruh Pasti ada perhatiin. Dalam hadisnya disebutkan bilang kalau nafsi pukul walidaini wa qolul akbar kabiro wa syaduan. Ini sini adalah hadis Bukhari. Nah, Bukhari ini ya. Jadi kalian kalau misalkan durhaka kepada orang tua kayak musuh-musuhna, kalau musuh itu dosanya akan kembali ke diri kalian sendiri. Contohnya tadi yang belum sholat, kalian jelaskan sama gurunya, itu kembali ke kalian sendiri bukan sama orang tua lagi. Jadi mulai sekarang kalian itu haruslah saling jangan durhaka sama orang tua, harus nurut semua. Nah, yang poin kedua ini tak hanya mendapatkan dosa besar, dia juga akan mendapatkan amal dari Allah. Jadi, nih di sini nih pasti banyak yang durhaka nih. Bisa kalau mau dosa-dosanya terampun itu pada saat lebaran kalian itu mencuci kaki orang tua. Ada yang udah pernah? Belum. Mencuci kaki orang tua pada saat hari raya Idul Fitri. Belum. Kalau ada kasih dia. Nah, jadi ya, kalau misalkan kalian ini kan lebaran kita kan bersaling saliman sama orang tua kan. Nah, kalian cuci kakinya. Air cucian itu bisa diminum. Iya. Jika diminum itu bisa memberi dosa, bikin pinter. Tapi jangan orang tua habis ke pasir, habis kemana kalian cuci kakinya. Jadi ada saran diskon aja, contohnya abang sholatnya pakai sendal masih suci, itu suci nggak apa-apa. Nanti air diminum jauh lebih pinter. Karena ada ini juga ini dan poin selanjutnya ya. Makanya ini akan dijelaskan sama kami. Oke, yang ketiga itu sudah mendapatkan tuntutan dari Allah, dan saja dia tidak akan bisa masukkan di akhirat nanti. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda tentang seseorang yang durhaka kepada orang tuanya dan tentu tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Pernyataan berikut diterangkan dalam hadis berikut dari Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamar atau minuman keras, dan orang yang bersama modal dan bersama modal. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang keempat, meskipun dia selalu berbuat baik kepada orang lain, bakalan percuma karena semua amalan kebaikan tidak akan diterima. Jika seorang masih punya dendam, marah bahkan masih berbuat kepada orang tuanya, walau dia selalu melakukan amalan baik lainnya, maka amalan tersebut tentu tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima amal dari walaupun manusia yang bersifat sorban, yaitu taubat atau hal yang senang dan adlan. Fitnah atau tebusan, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tua.
Orang yang suka memberi namun mengharapkan balasan yang lebih, dan orang yang tidak percaya dengan takdir. Hadis riwayat Imam Ibnu Asing. Oke kan, kira kakak lagi. Poin kelima, dalam hidupnya tidak ada berkah baginya karena Allah sudah menyertai hambanya yang masih durhaka pada orang tuanya. Nah, di sini kita juga dapat penting ya. Makanya jangan durhaka ya, jangan ngeyel, dikurang-kurangin. Karena apa? Ya, karena Allah tidak ada keberkahan bagi hidupnya. Nanti ilmu kalian gak berkah, hidup kalian gak berkah. Gitu ya. Jadi coba kalian kembali lagi niatnya. Keterangan Allah tidak menyertai kepada hambanya yang masih durhaka orang tuanya adalah Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya dan segala Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ya. Selanjutnya, seorang pun tidak mendapatkan ridho Allah selama hidupnya. Kemudian dia pun tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernyataan tersebut diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Nah ini yang penting ya. Nah yang tadi kakak bilang di awal, ridho orang tua itu sama dengan ridhonya Allah ya. Jadi kalau kalian durhaka kepada orang tua, maka kalian juga durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang harus diingat-ingat ya. Karena kalau kalian udah tidak dapat ridhonya, tidak dapat ridho Allah, tidak dapat ridho orang tua, dan juga tidak dapat ridho Allah, ya bisa apa kan? Oke, selanjutnya, walau sudah banyak meminta ampun atas dosa-dosanya, itu tidak akan mengampuni semuanya. Nah, jadi kalau diminta ampun atas, kalau udah durhaka sama orang tua, kalau diminta ampun ya, diminta ampun kepada Allah, gak akan diampuni karena hati orang tua kalian sakit. Ya. Jadi kalau kiranya kalian tuh merasa banyak dosa atau gimana, yang pertama tuh minta maaf orang tua ya, ayah ibu maaf ya kalau saya punya salah atau gimana gitu ya. Jadi kemudian mungkin ada gengsi ya, tapi dia dilakuin biar hidup kalian lebih tenang gitu. Lanjut. Yang 8, bahkan di dunia pun 8, bahkan di dunia pun bakal dipercepat kena azabnya. Nah, jangan sering-seringnya ya, makanya coba kurangi sehari. Kayak kalau presentasi 100% tuh setiap kali kurang satu turun terus ya. Dia nggak kena apa? Dia nggak kena azab. Nah, kayak di film-film Indonesia ada. Makanya kurang-kurang sih kan. Lanjut. Yang 9, mana 9-nya? Nah, iya, yang 9 dia akan meninggal dalam keadaan buruk, yakni berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala atau mendapatkan sul khotimah di akhir hidupnya, gitu ya. Sul khotimah itu mati buruk, dengan keadaan buruk ya. Kalian mau mati dengan keadaan buruk? Gak mau kan? Makanya berbakti, sayangi orang tua kalian ya. Jadi, emang rada susah ya, karena zaman sekarang kan juga mulai sadar ini ketika SMA betapa pentingnya sayang kepada orang tua itu. Jadi kakak juga mengerti dari sekarang dan kalian tuh dia dari sekarang gitu berbakti kepada orang tua. Artinya stop. Mungkin yang kita dulu nggak tahu umur orang tua bisa kapan kan, makanya berbakti dari sekarang. Jadi kalau nggak bisa berbakti dari yang kita tadi gimana? Sedih nggak sih? Sedih kan nggak bisa berbakti ke orang tua? Iya sedih. Apa? Yang selagi yang masih ada itu dibaik-baikin orang tua ya, sayangi gitu. Pakai action tadi ya, bilang pakai action, mungkin nyapu, dipijetin gitu kan. Oke, selanjutnya baik udah. Ya. Yang selanjutnya, apakah berbakti kepada orang tua itu bisa menghapus dosa?
birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan sarana untuk menghapus dosa. Nah, jadi birrul walidain tadi dapat menghapus dosa kita juga ya. Makanya bakti lah kepada orang tua. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya gini nih, jadi untuk yang orang tua sudah nggak ada, yang masih ada, kan yang udah ada itu, yang masih ada orang tuanya, itu wajib berbakti pada orang tua, kayak nyuci kaki orang tua, itu sarana buat menghapus dosa kalian semua. Yang tadi dosanya banyak, dari yang suka mencuri duit, duit FF aja ada yang bawa FF, ya kan? Ya, banyak yang penyakit orang tua kan? Lagi. Pasti itu harus digarap dari orang tua. Kalau yang nggak ada orang tua itu bisa ke makamnya, apalagi yang nggak ada kita sebut bangga kepada orang tua. Bagi yang nggak ada orang tuanya, biar orang tua kita di sana itu lebih senang dan kita di sini juga berbakti kepada mereka. Jadi pada intinya kita harus saling merangkul semua. Jadi harus berbakti semua. Jangan durhaka kepada orang tua. Baiklah. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dari kakak. Kakak kasih pertanyaan yang bisa bakalan ada something nanti ya. Ya, ya. Jawab ya, bisa jawab. Oke, 5 orang yang bisa jawab ya. 5 orang yang pertama bakalan dapat hadiah nih dari apa nasihat kakak ada apa ya? Ada apa sih kayak yang mau ya? Jadi jawabnya kakak. Ya, yang pertama sebutin nama kakak yang di depan yang bisa angkat tangan. Ayo yang bisa. Apa yang bisa? Bisa nggak? Udah minimal 3 deh, dikurangi 3 deh. Ayo. Kenalkan nama saya Rehan Pranata. Rehan Pranata. Sebutin nama kakak siapa aja di sini bisa. Ahli. Asri. Rehan ya. Tuh, apa lagi dipanggil saya sama sama ini? Makasih ya kang. Apa sambil 5 Selanjutnya Pak yang bisa baca Quran cepat ini saya juga. bisa baca nih. Kenapa sendiri juga Ayo jangan ngaji. Ayo. ada juga apa Jadi bingung ya. boleh juga. Ayo orang ketiga. Masa gimana berbaktinya ini baca bacaan nggak bisa. Kalau baca ini nggak bisa, gimana mau ngajarin orang tua? Ya, betul. Ada yang bisa baca juga. Ini benar gak ada yang bisa nih? Gak bisa. Baca nih. Apa baca juga apa? Jangan dulu dong. Saatnya jam ke-10 dimulai. Oh, slide-nya. Makan diri dulu. Makan dulu tenang. Bilang saja kayak lagi baca dulu dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim.
على وفصاله في عامين أن يسكر لوالديك فيها والمسيح. Oke, tepuk tangan dulu Mas Kian. Mana nih adanya asli? Kasih gua dong yang baca Quran. Oke, mana sih kira ya? Bisa jawab? Tadi kan ada 9 akibat durhaka kepada orang tua nih. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak nyebutin 3 aja dari 9 itu? Enggak, tadi apa tuh? Ya, 5 dong, maju. Jangan seperti itu. Kopi nggak dong? Ayo yang belum pulang udah 3. Ayo, yang kanan dia jangan. Yang tengah sih belum ada yang lagi, Pak. Kau bagaimana? Terima kasih panggilannya. Zaki. Oke Zaki, apa aja Zaki yang sampai kakak? Ya. Enggak. Pastinya dulu. Oke, mungkin ini aja ya dari kakak. Terima kasih telah mendengarkan pesanan kakak. Akan doakan semoga semuanya dapat berbakti, sayang, doa macam umur ya. Berbakti terus. Rezekinya ditambah. Ya. Ya mungkin kita dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa doa orang tua deh. Salah satu.